gitu loh. Jadi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi pada intinya adalah capture saya tadi ya, ataupun helikopter view tadi melihat bahwasanya memang generasi milenial kita ini berada pada puncaknya pada saat ini, dan ini harus dimanfaatkan atau harus dioptimalkan. Nah, kira-kira begitu tuh Mas Dery gambarnya. Baik. Nah, ini sebenarnya mengacu dari apa yang disampaikan oleh Pak Handi Riza. Sebenarnya generasi milenial juga punya potensi yang masih terbilang cukup besar ya, dengan kompetensinya yang sangat luar biasa juga ya Pak Handi ya. Sehingga pentinglah adanya peran dari generasi milenial. Walaupun kita harus skip dulu nih antara generasi Z dan juga generasi X yang notabene mungkin mereka sudah tidak lagi terfokus dengan hal itu. Nanti Mbak Yosita, sabar ya Mbak. Satu sesi full saya kasih waktunya buat Mbak Yosita cerita tentang apa dan bagaimana hal yang perlu menjadi sebuah pertimbangan ketika generasi milenial ini punya kontribusi dalam tantangan inovasi dari Bank Syariah. Nah, Sobat Listeners, kami akan undang Anda untuk berinteraksi. Silakan Anda bisa interaksi lewat WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami buka kesempatan Anda berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share agar semua video-video bisa disampaikan entah kepada rekan kerja Anda, kolega, atau ke seluruh pendengar di seluruh Indonesia. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM Business and Inspiration. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan ampunan dan penuh rahmat, sekaligus bulan penuh kebaikan bagi sesama. Nikmati berkah Ramadan bersama KG Radio Network, Sonora, Motion, dan Smart FM dalam berbagi takjil dari masjid ke masjid mulai 4 hingga 25 April 2022 di Masjid Jami Al-Aman, Masjid Nurul Islam Fatahillah, Masjid Al-Karim Jakarta Barat, Masjid Al-Mujahidin Depok, Masjid Jami Baitul Mukmin, dan Masjid Al-Hidayah di Bekasi, Masjid Jami Al-Hidayah Cakung Jatinegara, Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi Bekasi, Masjid Jami Al-Intizom Jakarta Utara, Masjid Jami Al-Huda Jakarta Timur, Masjid Jami Al-Mubarok Jakarta Utara, Masjid Jami Darussalam Jakarta Selatan, Masjid Jami Al-Hidayah Depok, Masjid Jami Al-Mutakin Jakarta Utara. Berbagi takjil dari masjid ke masjid bersama KG Radio Network, Sonora, Motion, dan Smart FM. Didukung Taro, petualangan tanpa batas. Vinilon, Vinilon kuat dan lentur. Madu TJ, Madu TJ 100% madu asli, baik diminum saat sahur dan berbuka puasa. Dan kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Paramadina, juga bersama dengan Mbak Yosita Nur Wirdayanti selaku Senior Product Expert Young Islamic Bankers. Nah, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi, bisa di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM yang sudah kami siapkan kolom komentarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share agar video-video bermanfaat ini bisa terus menjadi sebuah video timeless edukasi dan juga literasi kepada siapapun juga. Oke, baik. Di sesi kedua ini saya mau mengedepankan waktu yang begitu panjang untuk Mbak Yosita Nur. Mungkin Mbak Yosita kan tadi sempat disampaikan secara helikopter view versinya Pak Handi Riza, talk by data juga bahwa ternyata
generasi milenials ini sudah 25% dan menurut beliau pertimbangan bonus demografi juga akan menjadi lebih besar lagi. Nah, mungkin ini saatnya kita berkaca dari apa yang menjadi sebuah pengalaman nih dari Mbak Yosita selaku senior product expert yang Islamic Bankers. Menurut Mbak Yosita, kenapa sih perbankan syariah ini kok perlu mempertimbangkan segmen generasi milenials, Mbak? Silakan Mbak Yosita. Terima kasih Mas Daryl ya. Ya, tadi memang kan sudah disampaikan oleh Pak Handi kalau generasi milenial ini nih sampai 25% dari total populasi penduduk ya. Dan juga kalau kita lihat milenial ini kan dia kalau antara 80 sampai tahun 96 lahirnya tuh sekarang udah usia sekitar 25 sampai 40 tahunan gitu ya. Banyak dari mereka yang udah memegang posisi penting baik itu di perusahaan maupun pemerintahan. Artinya mereka juga punya power yang lebih ya untuk menginfluence orang lain gitu. Nah, kenapa ini penting buat perbankan? Yang pertama memang kalau dari sisi jumlah otomatis ini jadi sesuatu yang signifikan ya 25% gitu kan. Yang kedua dari sisi nominal pasti untuk early millennials yang sudah mapan gitu, sudah ada punya posisi di tempat-tempat mereka masing-masing, ini juga punya dana yang cukup potensial untuk bisa digarap oleh mereka gitu ya. Dan juga yang ketiga mereka ini kan mereka tuh punya akses terhadap informasi yang cukup luas gitu. Artinya mereka tuh ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka sampaikan di sosial media itu impact-nya tuh cukup banyak exposure ke masyarakat luas gitu. Sehingga ini menjadi segmen yang penting untuk digarap bagi perbankan syariah gitu kalau menurut saya. Karena kalau misalnya kita lihat juga ya dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu, artinya untuk menjangkau mereka pun nggak harus si bank syariah itu mendirikan cabang yang banyak gitu kan ya, cabang-cabang cukup ada di beberapa sentra, tapi dengan adanya teknologi digital mereka bisa buka rekening seamless gitu. Nah itu kayaknya kalau anak-anak milenial tuh udah nggak zaman istilahnya gitu ya ke bank ya, maksudnya buka rekening harus ke bank tuh kayak jadul banget gitu, maksudnya mereka pasti lebih prefer bisa dari handphone karena kan mereka mobilitas cukup tinggi ya, bisa misalnya sambil dalam on the way ke kantor gitu dari handphone buka apps gitu kan, tinggal isi biodata kemudian upload KTP dan selfie segala macam, nanti mereka udah langsung bisa buka rekeningnya gitu. Apalagi kalau misalnya fitur-fiturnya tuh sudah terkoneksi ya, jadi kan kalau sekarang tuh nggak ada istilahnya tuh satu pihak yang bisa semuanya gitu kan, tapi masing-masing kita tuh akan terhubung dalam ekosistem gitu kan, maka mereka tuh lebih suka sama layanan yang nggak harus si bank itu sendiri yang punya, tapi bank tersebut terkoneksi dengan layanan-layanan lain secara terintegrasi gitu, jadi mereka bisa bayar segala macam transaksi itu nggak harus repot lah untuk berpindah aplikasi ataupun harus isi form yang panjang dan seterusnya. Itu mungkin Mas Daryl ya kenapa segmen itu sangat penting untuk perbankan syariah. Oke, tapi kalau melihat potensinya sendiri kan memang begitu besar ya. Versinya mungkin dari Mbak Yosita, seberapa besar segmen generasi muda milenial ini yang bisa digarap gitu loh untuk perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan, Mbak Yosita? Ya. Baik, kalau misalnya kayak data nominal tuh memang saya nggak punya ya, karena kita kalau data-data yang publish tuh memang rata-rata infonya kan seperti jumlah mereka gitu kan ya, usia, rentang usia gitu kan, kalau kayak kekayaan mereka ada berapa itu memang tidak terpublish. Tapi kalau kita lihat misalnya di nama-nama anak muda yang udah masuk ini ya, maksudnya punya pengaruh dan juga punya usaha-usaha sendiri gitu kan, itu kan udah banyak gitu di Indonesia ya, mereka punya usaha sendiri, baik itu misalnya kayak di bidang punya kayak e-commerce untuk kosmetik atau juga punya chain untuk warung kopi dan seterusnya, itu banyak banget gitu, dan mereka tuh memang kreatif gitu ya, artinya tidak menjalankan bisnisnya itu kadang-kadang mungkin kalau untuk generasi sebelumnya nggak kepikiran gitu untuk bikin kayak gitu ya. Jadi dan juga kalau misalnya kita lihat dari teman-teman yang seangkatan masih milenial ini, mereka tuh biasanya meskipun punya pekerjaan tetap tapi juga punya bisnis biasanya kan. Nah ini maksudnya jadi segmen yang menarik sekali buat perbankan ya, tidak hanya mereka bisa menggarap potensi individunya dari mulai misalnya payroll-nya ataupun KPR gitu kan, tapi juga bisa menggarap yang sisi bisnis mereka dari mulai cash management, transaksi gitu, bisnis edisi, dan juga
bisnis bisa ngasih pembiayaan modal kerja gitu dan seterusnya, Mas Daryl. Oke, baik, ditahan sebentar ya Mbak Yosita, nanti kita akan coba gabungan semuanya karena kita juga perlu melihat tentang kompetisi bank syariah nih dengan bank konvensional. Dalam hal ini mungkin peran milenial juga punya pengaruh terhadap tantangan ini. Bagaimana kira-kira Pak Handi Riza? Pak Handi, mikrofonnya Pak, mohon izin. Ya, baik. Tadi menyambung seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Yosita tadi ya. Jadi memang kalau kita mau menggunakan ukuran yang Mas Daryl ya, selain tadi yang saya katakan dari sisi usia ya. Nah, ini kan sebenarnya kan karakteristik generasi kita sekarang ini atau milenial ini kan mereka ini kan lahir pada saat teknologi itu sedang berkembang kan Mas, terutama teknologi digital ya, atau disebut dengan digital savvy lah gitu ya. Artinya mereka nyaman dengan teknologi tersebut gitu. Bahkan native lah dikatakan demikian ya. Nah, berarti kan yang mereka bisa akses atau mereka gunakan sehari-hari itu kan smartphone kan Mas Daryl yang terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran saja tadi ya, menyambung Mbak Yosita tadi. Saat ini di Indonesia, di kita saja di Indonesia ya, itu pengguna internet di kita itu ya, yang dalam rentang usia produktif tadi ya, itu jumlahnya itu bisa mencapai 98% Mas dari jumlah penduduk gitu ya. Artinya ini satu jumlah yang sangat besar sekali gitu ya. Bahkan mungkin ini sudah mendekati angka 100% gitu. Jadi artinya hampir semua penduduk di Indonesia ini ya itu melek dengan teknologi gitu ya, menggunakan internet ya, atau memiliki ponsel ya. Nah, itu juga sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu, nah ini kan akan menjadi alat bagi mereka ya untuk menggunakan teknologi itu ya, sarana tersebut untuk menggunakan atau mendownload aplikasi-aplikasi, termasuk juga dalam hal keuangan atau dalam bidang perbankan gitu. Nah, pergeseran perilaku nasabah inilah yang harusnya ditangkap juga oleh perbankan ya, bagaimana yang tadinya mereka langsung datang ke bank atau ke ATM sekarang nggak perlu lagi gitu ya, justru dengan memanfaatkan digital. Nah, sebagai gambaran, ini juga sudah menjadi satu hal yang menjadi perhatian besar dari semua perbankan ya. Jadi dari data yang saya dapat nih Mas Daryl ya, itu saat ini ada sekitar 107 bank umum ya, itu yang sudah mulai siap-siap melakukan transformasi dirinya menuju layanan digital gitu loh Mas Daryl. Ya, nah, termasuk juga bank-bank kecil lah ya, yang di luar bank umum ya, apakah itu BPR atau BPRS ya, yang kira-kira juga akan siap memasuki segmen ini. Jadi ke depan menurut saya ini akan menjadi satu kondisi di mana saya yakin hampir semua bank nantinya di seluruh Indonesia ini ya, baik bank umum maupun bank BPR ya atau BPD itu akan memasuki segmen ini karena mereka melihat ini potensial market yang luar biasa sekali gitu. Baik. Ya, ini waktunya tanggung untuk saya mau fokus ke bahasan berikutnya, tapi mungkin kita coba kombinasikan dengan pertanyaan yang sudah masuk ya, Mbak Yosita dan juga Pak Handi ya. Ini dari Ibu Purwati Ningsih di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Handi dan juga Mbak Yosita, saya ingin menanyakan bagaimanakah konsep peta persaingannya antara millennials dan juga Gen X? Apakah memang untuk pemahaman tentang syariah sendiri itu masih terus menjadi sebuah perdebatan, mengingat mereka sudah terbiasa dengan konsep perbankan konvensional? Silakan Pak Handi, boleh berkomentar? Baik, terima kasih Mas Daryl ya. Jadi kalau menurut saya ya, mau tidak mau, kan nanti yang membedakan syariah tidak syariahnya itu adalah bagaimana yang syariah itu comply dengan dengan aspek syariahnya gitu ya, yang memang itu sudah dibuatkan fatwanya oleh majelis ulama, misalkannya ada fatwanya, ada ketentuannya ya. Nah, tetapi dari sisi teknologi kan itu bisa saja, teknologi kan sebagai alat atau sarana yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mempermudah proses transaksi yang ada. Ya, selagi nanti dia comply dengan aspek syariah ya tidak ada masalah ya. Nah, jadi tidak ada juga halangan orang untuk berinteraksi dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi jangan sampai nanti justru ini akan menghambat ya. Kalau menurut saya justru sebaliknya ya. Harusnya memang syariah juga sudah mulai comply dengan penggunaan atau pendekatan teknologi ini supaya
tadi ya perkembangannya itu juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Mbak Yosita kalau menambahkan silakan. Baik, mungkin menambahkan sedikit ya. Memang kalau misalnya perbedaan antar generasi tadi ya, generasi X sama generasi milenial gitu. Nah, meskipun kalau menurut saya sih banyak juga generasi X yang tech savvy gitu ya, yang memang mau update sama teknologi gitu ya. Namun memang kalau misalnya kita rata-rata memang mungkin kalau generasi X itu masih nyaman untuk misalnya ketemu sama orang gitu ya, untuk bisa transaksi gitu kan. Dan juga mungkin beberapa yang mungkin di daerah juga masih belum ngerasa pede gitu, takut uangnya hilang, itu masih ada tuh kalau di daerah ya, takut uangnya hilang kalau misalnya pakai mobile banking gitu. Jadi mereka masih lebih prefer pakai ATM yang kalau misalnya ada apa-apa bisa ada satpam gitu kan. Tapi kalau misalnya buat generasi milenial tuh ya kalau emang bisa di mobile banking sepanjang mereka tahu ya maksudnya cara-cara pengamanannya, nggak ngebagi password gitu, nggak ngebagi PIN juga bukan angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu ya. Mereka akan lebih prefer untuk pakai mobile banking karena bisa di mana aja kapan aja gitu sepanjang internet ada gitu kan. Nah, jadi memang kalau misalnya bicara inovasi itu kalau perbankan syariah ya pasti mereka tetap harus mempertimbangkan semua generasi baik itu X, milenial, Z ataupun post Z gitu. Namun khusus untuk milenial memang kalau misalnya kita lihat mereka perlu memperbaiki di sisi digital tadi ya, digital innovation tadi ya. Artinya kalau misalnya di Konven mungkin udah ada banyak bank digital gitu, kalau di bank syariah karena dari size mungkin belum banyak bank syariah yang besar gitu ya, masih mungkin bisa dihitungan jari, ataupun yang masih bergabung dalam induknya dalam bentuk UUS itu kan biasanya bisa juga pakai leverage teknologinya. Nah ini menurut saya sih kalau berdasarkan pengalaman saya saat ini hanya pakai rekening bank syariah ya, nggak punya bank Konven, dan saya masih sangat nyaman sekali gitu. Maksudnya artinya untuk bayar-bayar juga bisa, misalnya kemudian transaksi di e-commerce juga udah ada tuh opsinya pakai rekening bank syariah gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk kebutuhan individu tuh sudah cukup lah fitur digital dari bank syariah yang ada saat ini. Oke, baik. Nanti ini akan menggiring kita pemahaman berikutnya tentang konsep inovasi seperti apa. Nanti Pak Handi boleh berkenan ya, Pak Handi ya, untuk menjabarkan lebih detail lagi. Sebenarnya kita harus break dulu, nanti kita sambung lagi agar punya waktu lebih banyak membahas tentang hal yang berhubungan dengan sebuah tantangan dari perbankan syariah. Kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran,
berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah, tentunya dengan tema generasi milenial dan tantangan inovasi dari Bank Syariah. Bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris, beliau adalah Wakil Rektor Universitas Paramadina, juga hadir Mbak Yosita Nurwirdayanti, beliau adalah Senior Product Expert yang Islamic Bankers. Nah, memang kalau berbicara tentang hal yang sifatnya lebih mengarah ke kompetitor ataupun mungkin juga secara profesional dalam berbisnis, inovasi itu memang diperlukan ya, dari sebuah ide, kemudian lahirlah kreativitas, dan puncaknya adalah inovasi. Tapi mempertahankan inovasi inilah yang terus menjadi sebuah tantangan. Nah, di sesi ini saya mau lebih ke Pak Handi, Pak Dr. Handi, kalau bicara masalah inovasi, kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah agar paling tidak mampu bersaing lah dalam bentuk kompetisi sehat seperti sekarang ini. Silakan Pak Handi Riza. Jadi baik Mas Deril ya, kalau kita lihat ya Mas Deril ya, model atau pola inovasi lah katakanlah terobosan digital yang dilakukan oleh dunia perbankan hari ini itu kan ada dua pola ya Mas ya. Pertama itu bank melakukan transformasi model, strategi dan produk bisnis ya. Jadi banknya sudah ada tapi dia bertransformasi ya menjadi digital ya. Nah ini banyak sekali, sudah mulai banyak nih bank-bank seperti ini yang ada di Indonesia ya, kita nggak perlu sebutkan ya. Nah yang kedua itu adalah memang dari awal mereka sudah dalam bentuk digital gitu loh. Jadi dia nggak punya cabang, nggak punya gedung dan lain sebagainya ya. Tetapi ini dia lebih langsung membentuk pola digital. Tapi dua-duanya tentu dua pola ini ya tentu mengandalkan tadi yang Mas Deril katakan inovasi ya ataupun terobosan-terobosan yang dilakukan. Nah, secara umum ya kalau kita lihat Mas Deril ya perubahan atau inovasi ini kan akan sangat terkait dengan tiga hal gitu ya Mas Deril ya. Yang pertama itu dukungan pemegang saham pengendali lah atau mayoritas gitu ya. Sebab tanpa dukungan modal ya karena ini kan tentu akan menjadi sangat mahal dan butuh modal yang besar lah gitu ya untuk pengembangan inovasi dan teknologi yang dilakukan gitu ya. Dan ini sudah banyak lah ya kita lihat saat ini banyak bank-bank besar juga melakukan terobosan ini ya karena mereka memiliki. Nah saya melihat ini Bank Syariah perlu mengambil satu model yang kira-kira pas untuk kondisi bank syariah. Contoh tadi ya Mbak Yosita mengatakan dengan bank syariah yang ada saat ini itu sebenarnya sudah bisa melayani semua fitur yang ada gitu atau semua kebutuhan yang ada gitu ya. Nah ini juga perlu menjadi satu informasi ya yang bisa dimanfaatkan oleh industri perbankan syariah ya. Apakah memang semua instrumen yang ditawarkan itu sudah bisa comply dengan kehidupan kita hari ini gitu atau kebutuhan generasi muda hari ini misalkan. Nah itu satu. Yang kedua manajemen yang kompeten Mas Deril ya. Ya kita bisa lihat lah gitu ya. Ini kan terobosan atau inovasi itu kan man behind the gun-nya siapa sih gitu. Otaknya siapa sih gitu ya. Artinya siapa yang berperan penting di level itu gitu. Nah, saya melihat ini kemampuan manajerial mulai dari top level sampai middle level sampai di bawahnya itu perlu ada satu pemahaman dan sinergi yang baik gitu. Karena orang kan berubah itu juga mesti tidak hanya sistem yang berubah, tapi juga manusianya juga harus berubah gitu ya. Nah oleh sebab itu ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi perbankan syariah ya, bagaimana menyiapkan generasi-generasi muda ataupun staff ya mereka untuk bisa siap dengan perubahan dan kompetisi ini gitu. Nah termasuk juga di dunia pendidikan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan ya dalam perkembangan teknologi ini gitu.
Nah, yang ketiga itu Mas Daryl adalah model bisnis. Ya, tadi yang saya katakan ya, model bisnis itu seperti apa gitu ya. Apa yang mau digunakan ya, atau pendekatan seperti apa yang mau dipakai ya. Nah, segmen apa yang mau dipilih ya, dan teknologi apa yang akan digunakan. Nah, itu sangat penting sekali ya, karena ini akan sangat menentukan layanan, kualitas layanan, terus juga kemampuan mereka untuk beradaptasi atau melakukan perubahan ya. Ini faktor teknologi ini sangat berpengaruh. Nah, termasuk juga kita tentu ini harus bersinergi atau melihat perkembangan secara internasional juga ya. Jangan sampai nanti ini tidak comply dengan perkembangan secara internasional. Artinya bagaimana perkembangan di negara-negara yang juga cepat melakukan perubahan atau inovasi teknologinya. Ini juga penting untuk menjadi satu role model yang bisa kita contoh ya, atau bisa kita pelajari untuk pengembangannya di sini. Jadi 3 hal itu Mas Daryl kalau saya lihat ya, bagaimana kita ingin melakukan inovasi atau perubahan, dan mau tidak mau ya Bank Syariah juga harus sudah mulai melakukan itu. Dan saya yakin tentunya perbankan atau industri perbankan syariah kita juga sudah mulai menapaki hal itu ya, atau menjajaki hal itu, dan sehingga siap bersaing. Apalagi setelah merger 3 bank syariah kita ini, tentu investasi di bidang teknologinya akan semakin meningkat. Mungkin itu dari saya, Mas Daryl. Baik. Ini mungkin melengkapi apa dan bagaimana sebuah inovasi yang perlu dilakukan, dan juga mungkin jadi pertimbangan ya terhadap kehadiran generasi milenial sendiri. Mungkin Mbak Yosita Nur boleh menjabarkan sedikit Pak, bagaimana sebetulnya hal yang menjadi sebuah konsentrasi di perbankan syariah, misalnya produkkah atau akadkah yang kira-kira ini bisa cocok gitu loh dengan generasi milenial. Seperti apa kira-kira penjelasan Mbak Yosita? Baik, terima kasih Mas Daryl. Ya, jadi kalau misalnya bicara perbankan syariah ya, kan bank syariah itu dia pada secara fungsinya sama juga seperti perbankan lainnya, yaitu lembaga intermediary. Jadi yang membedakan itu pada akad, dan juga mungkin ada fungsi sosial yang ada di bank syariah itu sendiri. Nah, kalau misalnya bicara akad, sebenarnya kan kalau mungkin untuk generasi milenial tuh mereka merasa yang penting nih udah sesuai syariah nih, dia percaya sama bank syariahnya nih, tapi dia mau mendapatkan fitur yang bisa memberikan solusi gitu ya. Kalau untuk akadnya dia mungkin lebih akan percaya aja nih ke bank syariah akan pakai akad yang mana, karena toh sudah ada fatwanya juga kan oleh DSN MUI, dan juga untuk mengeluarkan produk itu kan bank syariah juga nggak sembarangan, harus ada opini DPS dan juga harus izin ataupun lapor ke regulator gitu ya. Jadi intinya harusnya produk ya atau layanan yang keluar dari bank syariah itu sudah melalui berbagai tahapan untuk sampai akhirnya dia sampai ke masyarakat. Nah, untuk kalau bicara akad atau produk apa yang cocok, nah balik lagi kalau bicara bank itu kan ada 3 sebenarnya dia produk utamanya, dari sisi penghimpunan dana seperti tabungan ataupun deposito gitu ya, dari sisi penyaluran atau penyaluran dana seperti pembiayaan, sama jasa-jasa gitu. Nah, pasti kalau untuk dari segmen milenial nih, yang karena di usia rentang produktif ini, mereka itu akan mencari produk-produk transaksional yang pertama, karena pasti kan dia transaksinya akan masih tinggi ya, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari atau kemudian untuk pembayaran, untuk kemudian dia kebutuhan anaknya, keluarganya gitu kan, dan juga ada aktivitas-aktivitas lain gitu kan. Nah, kalau dari sisi pembiayaan produknya pasti yang kalau misalnya kebutuhan utama kayak semacam rumah, pasti mereka butuh KPR gitu. Buat mereka yang penting itu adalah pricing memang penting gitu ya, tapi mungkin untuk masalah SLA kemudahan juga jadi hal yang penting juga ya. Artinya ada kalau pricingnya murah tapi untuk approval-nya lama berbulan-bulan kan juga mungkin akan nggak jadi pilihan gitu, mereka akan lebih prefer yang mungkin apply-nya itu lebih mudah, bisa beberapa aplikasi dia bisa via digital, tektokan bisa digital, nanti pas kemudian akad baru perlu datang ke cabang. Nah, itu mungkin akan produk yang akan lebih sesuai dengan mereka gitu. Kemudian yang ketiga terkait jasa-jasa, apakah misalnya untuk transaksi, apakah si banknya itu punya kartu debit yang bisa dipakai di semua merchant, atau mungkin punya kartu pembiayaan yang bisa mereka pakai kalau misalnya mau transaksi di e-commerce ataupun di website yang emang harus pakai kartu kredit gitu ya. Kalau misalnya sudah ada yang versi kartu pembiayaan syariah, nah ini jadi produk yang jadi solusi buat si milenial tersebut. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, cuma nanti deh, tanggung waktunya. Soalnya kita break dulu aja nanti biar lebih maksimal ya. Mbak Yosita juga Pak Handi Riza ya. Semuanya Anda jangan kemana-mana, kami rehat sejenak. Kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami segera kembali,
Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sesi terakhir sebenarnya dalam program Smart Syariah dengan bahasan generasi milenial dan tantangan inovasi Bank Syariah bersama dengan Bapak Dr. Handriza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina, dan juga ada Mbak Yosita Nurwirdayanti adalah seorang senior produk expert yang Islamic Bankers. Dan di sesi ini mungkin kita akan coba lebih melihat ke satu hal yang kerap kali menjadi sebuah pertimbangan juga untuk menjadikan ini sebagai sebuah peluang, ya, yaitu tentang tantangan. Karena tantangan itu kalau disikapi dengan lebih bijak dan profesional, kemudian diolah dengan pola pikir yang positif, akan menjadi sebuah peluang. Nah, mungkin Mbak Yosita, berkenan Mbak sedikit memberikan hal yang menjadi tantangan terbesar bagi perbankan syariah dalam mengoptimalkan segmen pasar ini seperti apa, Mbak Yosita? Nanti Pak Andi boleh menambahkan. Ya, baik Mas Diril. Ya, jadi mungkin menyambung sedikit dari apa yang sudah Pak Andi sampaikan tadi ya tentang penetrasi pengguna smartphone di Indonesia yang sudah mencapai 98% gitu dari jumlah populasi. Nah, itu memang sebuah potensi yang besar. Namun tantangannya adalah kalau misalnya kita lihat data ya, meskipun 98% sudah punya smartphone, tapi adopsi dalam penggunaan aplikasi banking dan financial itu baru 39% gitu, baru sekitar 107 juta. Nah, sedangkan untuk yang mobile payment lebih rendah lagi, itu 29%. Artinya meskipun banyak orang yang punya smartphone, tapi yang pakai smartphone itu untuk aplikasi banking maupun financial tuh masih di bawah 50% gitu. Artinya tantangannya adalah literasi. Yang pertama
literasi ya, karena memang literasi tidak hanya untuk literasi bagaimana menggunakannya, tapi juga literasi dan edukasi supaya mereka juga nggak sembarangan gitu ya pakai mobile payment ini, karena kan penjahat-penjahat cybernya juga banyak gitu ya, artinya di samping edukasi untuk menggunakan, tapi juga ada edukasi untuk melindungi atau untuk keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi disampaikan Pak Handi, bahwa dari manajemen internal Bank Syariah sendiri juga harus punya mindset digital gitu. Artinya digital ini bukan hanya end product dalam bentuk fitur digital, tapi di EU si Bank Syariahnya ini juga harus berubah gitu digitalnya. Jangan istilahnya gini, gimana kita mau mengharapkan Bank Syariah itu punya fitur digital yang canggih kalau misalnya surat menyurat antar mereka masih print out dan tanda tangan basah gitu ya. Untuk yang non finansial gitu ya. Kalau untuk finansial kan pasti memang perlu otorisasi yang emang ada standarnya. Ya, jadi artinya maksudnya digital ini tuh tantangannya bukan cuma keluar tapi juga ke dalam gitu, supaya di internal juga mindset digital ini bukan hanya untuk men-serve si nasabah, tapi juga perlu ada bisnis proses yang juga digitalisasi di dalam banknya gitu. Nah, juga ini sih mungkin mau highlight data sedikit. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari data ya, meskipun market share perbankan syariah itu baru di angka 6,7%, tapi jumlah rekening bank syariah itu udah 40-an juta rekening. Ya kalau kita asumsikan satu rekening satu penduduk ya, simpelnya misalnya, berarti udah 40 juta orang yang punya rekening bank syariah, itu kan sudah 20%-an sebenarnya gitu. Tapi memang mungkin orang-orang yang nabung di syariah secara nominal tidak sebanyak rata-rata yang nabung di konvensional. Itu mungkin yang market share-nya masih rendah gitu. Jadi tantangannya selain tadi literasi, edukasi, kemudian yang kedua juga mereka perlu menggarap ini tuh lebih serius, bukan lebih serius ya, mereka udah serius sih, tapi karena memang dari sisi resources jauh lebih sedikit dibanding bank konven ya, mereka perlu extra miles lah untuk bisa mendapatkan pasar di segmen milenial ini gitu mungkin, Mas Daryl. Oke, mungkin perlu melibatkan sedikit generasi Z, mungkin nggak kira-kira untuk bisa mengoptimalkan literasi edukasi digitalnya ini? Iya, sama ini sih, saya jadi ingat tentang komunikasi juga sih. Kalau misalnya mau reach out milenial sama reach out generasi Z itu kan sekarang mungkin udah nggak zaman pakai media yang mainstream gitu ya, karena mereka sehari-harinya tuh scrollnya ya Instagram gitu kan, TikTok gitu ya. Bahkan mungkin Facebook udah nggak zaman nih buat generasi milenial yang baru, dan juga generasi Z udah nggak zaman pakai Facebook tuh. Nah, jadi perlu ada komunikasi yang juga lebih kreatif ya gitu, nggak dengan mainstream yang ada, dan juga mungkin kalau sekarang tuh lagi zamannya pakai storytelling ya, karena kan sebenarnya generasi milenial sama generasi Z itu orangnya itu lebih ini ya, akan lebih kena kalau misalnya ada social impact-nya gitu, atau ngerasa relate sama mereka atas iklan yang disampaikan gitu. Dan kalau misalnya mereka merasa relate, mereka pasti akan viralkan tuh. Jadi maksudnya karena sekarang sangat mudah sekali untuk share sesuatu lewat WhatsApp itu atau lewat Instagram gitu ya. Jadi kalau misalnya si generasi milenial ini ngerasa klik nih sama iklan yang dibuat oleh si suatu perusahaan, nah mereka pasti akan dengan sukarela akan men-share iklan tersebut gitu. Jadi free marketer buat si banknya gitu. Ini sekaligus membuat kita sedikit bangga ya, walaupun masih ada sedikit noktah generasi Z ya, Pak Handi ya. Karena ngerti digital sedikit tapi. Oke, baik. Pak Handi, mau menambah silakan sebelum kita ambil apa yang menjadi sebuah peran tersendiri dari MES pusat dan juga daerah dan juga para stakeholder. Pak Handi mungkin boleh menambahkan statementnya Mbak Yosita, monggo. Ya, baik. Jadi memang saya menggarisbawahi tadi statement Mbak Yosita itu dari sisi edukasi dan literasi gitu, Mas Dery ya. Ini yang paling penting sesungguhnya, terus digalakkan dan juga disebarluaskan ya. Jadi pemahaman orang tentang keberadaan perbankan syariah itu saja ya. Kalau seandainya itu terus meningkat, nah ini kan juga akan menimbulkan satu kesadaran baru ya bagi masyarakat, khususnya generasi milenial kita ini, untuk memilih instrumen perbankan syariah sebagai transaksi keuangan mereka. Jadi memang ini timbal balik lah gitu ya. Artinya dari sisi
perbankan syariah juga terus berbenah ya, kemudian terus melakukan perbaikan-perbaikan dan persiapan-persiapan yang baik, mengadopsi teknologi ya dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi ada peran-peran yang dimainkan juga untuk melakukan edukasi dan literasi ini. Nah, sehingga nanti ketika ini terus dikampanyekan, nah tentunya masyarakat ini siap gitu loh ya, kalangan milenial ini siap untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan ya oleh perbankan syariah, sehingga nanti itu menjadi pilihan bagi mereka untuk penggunaan tabungan atau transaksi keuangan mereka. Gitu. Mungkin itu Mas Daryl ya. Ya, jadi bisa dikatakan cukup banyak ya sebetulnya ya hal yang menjadi sebuah tantangan dan juga PR besar dari para pelaku khususnya praktisi perbankan syariah. Ini mungkin PR besar juga nih untuk Mbak Yosita selaku senior product expert yang Islamic Bankers ya Mbak Yosia, agar semuanya itu bisa seiring sejalan memberikan kontribusi yang positif juga terhadap kemajuan dan melibatkan generasi milenial. Syukur-syukur nanti generasi Z bisa terlibat ya Pak Handriza ya. Tapi tentang waktunya masih lama. Oke, kita akan rehat sejenak saja untuk mengumandangkan tanda waktu sholat zuhur untuk daerah Jakarta dan sekitar. Nanti kita akan kembali lagi sesaat saja. Waktu sholat zuhur telah tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan kita masih punya waktu 5 menit untuk mengambil sebuah konklusi dari perbicaraan kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sebelum konklusi, saya perlu menegaskan kembali dari perspektifnya Pak Handriza, apa yang sebaiknya dilakukan sebagai sebuah bentuk kontribusi positif ya dari MES, baik pusat dan daerah, dan juga para stakeholder untuk bisa berperan dalam hal ini. Silakan Pak Handi. Ya, baik Mas Daryl ya. Jadi memang semua stakeholder harus terlibat dalam proses bagaimana mengkampanyekan ini ya ke seluruh masyarakat.